Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauji dari kelas PTIK 1A mau menjelaskan tentang pengertian SI atau TI. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi pengertian SI atau TI itu, kalau sistem informasi itu adalah pelengkap dari teknologi informasi dan kegiatan yang menggunakan teknologi untuk mendukung sistem operasi dan manajemen. Yang dimaksud dalam arti yang luas, sistem informasi itu sering juga digunakan untuk berinteraksi kepada orang, proses data, dan teknologi. Sedangkan teknologi informasi ialah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, dan hal lainnya dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bisa digunakan untuk keperluan diri kita sendiri, bisnis, dan pemerintah. Juga teknologi informasi itu tepat untuk mengambil keputusan. Ruang lingkup SI atau TI yaitu meneliti prosedur kegiatan dan laporan yang berhubungan dengan aktivitas ruang baca, menganalisis operasi kegiatan laporan yang berhubungan dengan aktivitas ruang baca, mendesain SI yang dapat mendukung operasi aktivitas ruang baca, mengintegrasikan SI dengan SI lain, membuat program komputer untuk proyek SI ini, menerapkan dan mengetes sistem sampai bisa dioperasikan. Gambar fungsi-fungsi suatu sistem informasi. Ini dia. Peranan SI atau TI. Peranan SI atau TI sangat berguna bagi masa depan organisasi. Kenapa? Pertama, bisa mendukung proses operasi bisnis dan organisasi. 2, bisa mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. 3, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif organisasi. Terus klasifikasi SI atau TI. Ini yang pertama ada sistem abstrak dan fisik. Sistem abstrak, sistem yang berisi gagasan atau konsep. Contohnya sistem teknologi, hubungan manusia, alam, dan Allah. Terus sistem fisik, sistem yang secara fisik dapat dilihat. Contoh sistem komputer, sistem transportasi, sistem perguruan tinggi gitu. Terus keduanya ada sistem deterministik dan probabilistik. Sistem deterministik, sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Contoh sistem komputer. Sistem probabilistik, sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Kenapa? Karena mengandung unsur probabilitas. Contohnya sistem evapotranspirasi, sistem sarapan hara, sistem fotosintesis. Terus sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup, sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sistem reaksi kimia dalam tabung reaksi yang terisolasi. Terus sistem terbuka, sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sistem tanah. Sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.